Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Seni Budaya. Kita akan membahas materi tentang gambar ilustrasi dengan pokok bahasan proporsi dan pose. Proporsi dan pose. Apa itu menggambar proporsi manusia? Proporsi itu apa? Nah, proporsi dalam KBBI adalah keseimbangan. Proporsi pernah kita bahas dalam pertemuan pertama. Proporsi dalam menggambar proporsi manusia adalah perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, di mana perbandingan ukuran bagian satu dengan yang lainnya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi, atau bisa disebut proporsional. Berikut contoh proporsi tinggi manusia. Untuk membuat tinggi manusia, menggambar tinggi manusia yang proporsional, sampean harus memperhatikan ukuran kepala. Ukuran kepala. Nah, membuat proporsi manusia itu ada hitungannya dari kepala, ukuran kepala berjumlah 8 kepala, 8 ukuran kepala yang dibuat. Kepala pertama, ya, hitungnya dari atas, dari kepala, kemudian dijajarkan ke bawah sampai berjumlah 8, maka akan menjadikan proporsi manusia yang proporsional. Diperhatikan. Nah, ini untuk tingginya. Kalau untuk membuat lebar itu tergantung, karena postur tubuh manusia itu beda, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang ideal. Nah, maka ada perbedaan antara kurus, gemuk, dan ideal. Kalau kurus, maka lebar manusia dari pundak kiri ke kanan yaitu semakin sempit. Semakin gemuk, maka semakin lebar. Jadi, untuk membuat ukuran lebar manusia tergantung sampean membuat manusia itu berpostur gemuk atau kurus atau ideal. Gambar manusia yang proporsional. Contoh, gambar manusia yang pertama. Ini disebut proporsional atau tidak? Nah, maka jawabannya adalah tidak. Karena apa? Ukuran proporsi manusia yang ideal atau proporsional adalah berapa? 8 kali ukuran kepala. Jadi ukuran kepala disejajarkan dari atas ke bawah sampai berjumlah 8. Nah, kalau ini ukuran kepala segini dengan ukuran tubuh yang segini, kan bisa dijumlah dari kepala sampai badan keseluruhan dari ujung kaki itu berjumlah dua kepalanya saja kan. Nah, ukuran tubuh dari pundak sampai kaki ini berukuran satu kepala, maka tidak bisa disebut gambar manusia yang proporsional. Gambar yang kedua. Kenapa ini disebut gambar yang tidak proporsional? Karena sama, ukuran kepala yang terlalu besar. Kalau di sini ukuran wajah yang normal, tetapi ukuran badan yang terlalu kecil. Kalau di sini ukuran wajah yang bisa dibilang normal, tapi ukuran kepalanya saja itu besar, terlalu besar, tidak seimbang, seperti bola lampu ya. Gambar ketiga. Nah, ini sama. Ukuran kepala yang terlalu besar atau memanjang dan ukuran leher yang terlalu panjang. Ini gambar yang tidak proporsional. Boleh sampean mau gambar seperti ini, boleh. Itu namanya kayak karikatur atau kartun. Boleh. Ini masuk ke dalam gaya menggambar, gaya karikatur.
tapi tidak memenuhi prinsip proporsional. Nah, kalau ini merupakan gambar yang proporsional. Kenapa? Perbandingan antara ukuran kepala, tangan, badan, kaki itu seimbang dan tinggi berjumlah 8. Paham ya? Sampean harus ingat ukuran tinggi manusia yang proporsional adalah 8 kali ukuran kepala. Setelah kita mempelajari tentang proporsi manusia, kita akan mempelajari tentang pose manusia. Pose itu apa? Pose. Sampean pernah difoto atau pernah selfie? Pasti sampean melakukan pose atau sikap yang sampean kehendaki biar di foto itu bagus. Maka dari itu sampean menentukan sikap sampean sebagus mungkin. Entah itu 2 jari, entah itu merem, meringis, mencucu, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pose adalah sikap atau gaya yang ditampilkan ketika dipotret atau digambar. Dalam menggambar, pose adalah sikap yang sering dilakukan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Contoh, semen membuat gambar sikap berdiri, menggambar sikap berlari, terus menggambar orang melompat, duduk, jongkok, dan masih banyak lagi pose-pose. Duduk itu termasuk pose ya. Jalan, berlari, terus melompat, meloncat. Dalam menggambar pose manusia perlu diperhatikan juga posisi komponen yang digunakan dalam pose tersebut. Seperti bagaimana posisi kedua tangan ketika melakukan pose duduk tenang. Bagaimana posisi tangan ketika berjalan dan berlari. Sampean harus mengerti ini. Ini dasar sekali. Kalau sampean ingin menggambar manusia berjalan, guys. Gini. Nah, berjalan ya. Harus diperhatikan. Jika menggambar posisi manusia, pose manusia berjalan, sampean harus memperhatikan jika kaki kiri yang melangkah ke depan, maka tangan kanan yang mengayun ke depan. Berbalik, jika kaki kiri ke depan, maka tangan kanan digambar ke depan. Jika kaki kanan yang menapak ke belakang, maka tangan kiri, jika kaki kanan, maka tangan kiri yang mengayun ke belakang. Nah, berbalik. Jika kaki kiri, maka tangannya kanan. Jika kaki kanan, maka tangannya kiri. Begitu juga ada ini, tapak kaki. Nah, ujung kaki akan menekan tanah. Jadi nanti hasilnya adalah ujung kaki melipat ke depan sedikit. Jika ada kaki yang diangkat, maka akan lurus karena tidak menapak ke tanah atau tidak tertekan oleh tanah. Nah, kalau ini kan menapak sama tekan, nanti jadinya bengkok maju kaki ya. Di sini paham? Kemudian saya contohkan untuk pose berlari.
Nah, ada manusia yang berlari seperti sprint, berlari sprint. Itu sama sebenarnya, cuma badan sedikit lebih menunduk. Nah, jika kaki kiri yang maju, maka tangan kanan yang di depan. Jika kaki kiri yang maju, maka tangan kanan yang di depan. Kemudian ini sama. Kalau ini sudah, misal ini tanahnya. Kalau ini tanahnya. Nah, misal ini posisinya sudah melompat atau melayang, maka ujung kaki tidak dilipat ke depan. Kalau masih menyentuh tanah, ini tanahnya, nah, maka kaki akan dilipat ke depan seperti ini. Sampean harus mengerti ini sebelumnya. Kemudian ada pose berlari yang badannya condong ke belakang. Nah, jadi ini bebas, sampean harus mengerti dulu. Bebas mau menggunakan gaya berlari yang bagaimana, tunduk ke depan atau condong ke belakang, nanti bebas, asalkan sampean mengerti. Jangan misal kaki kiri yang di depan, kaki kanan yang di depan, terus tangan kanan juga di depan. Nanti kalau istilah Jawanya itu bagongi. Nah, ini dasar sekali. Dari sini sampean paham ya. Dari berjalan sampai berlari. Ini contoh-contoh pose. Dari ada pose berlari, terus ancang-ancang berlari, terus masih banyak di sini. Berbagai macam pose dipelajari. Bagaimana posisi tangan ketika sampean melakukan pose tertentu, bagaimana posisi kakinya, kuda-kudanya bagaimana, sampean harus pelajari. Nah, ini seperti ini contoh berdiri tegap, terus melompat, ini melompat ya. Nah, kita masuk ke tugas. Yang pertama, tugasnya ada dua. Yang pertama, memberikan gambar atau ilustrasi sesuai dengan puisi yang telah ditulis. Ini yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Kan 2 minggu lalu sampean membuat puisi di kertas A4 dengan menyisakan sebuah bagian kosong. Nah, untuk yang nomor 1 ini, bagian kosong tersebut sampean isi ilustrasi sesuai dengan isi puisi yang sampean tulis. Misal, puisi tersebut sampean tulis dengan tema sedih, misal sampean buat gambar dengan tema sedih di bagian kosong tersebut. Misal keindahan alam, ya sampean buat gambar ilustrasinya tumbuh-tumbuhan atau apapun. Cukup satu objek saja, tidak perlu gambar pemandangan. Nah, untuk yang nomor 2, menggambar proporsi manusia dengan menggunakan prinsip proporsi gambar manusia yang telah dipelajari dalam materi hari ini. Maksudnya gimana? Untuk tugas kedua, sampean membuat gambar seperti ini loh. Nah, membuat manusia berdiri, menggambar manusia berdiri dan memperhitungkan ini. Memperhitungkan ini loh. Jumlah 8 kepala
yang nantinya akan membentuk sesuai tinggi manusia tersebut. Sampean menggambar seperti ini loh guys, seperti ini di kertas A4 kosong, jangan yang bergaris. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, sampean bisa tanyakan di grup maupun hubungi saya langsung. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.